nanti di padang mahsyar seorang yang berani membunuh anaknya atau membunuh karakter anaknya. Karakter anak dia bunuh, Pak. Nyo hanje je hanje diarahkan entah ke mana-mana anaknya, Pak. Sehingga anaknya aleh pujud anak home, Pak. Nanti di padang mahsyar anak ini akan minta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lengket di badan ibunya. Apa kata anak itu? Hadhihi ummi allati qatalatni. Ya, ini yang tafsiran dari ayat wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila anak yang dibunuh itu, apakah dibunuh jasadnya atau dibunuh karakternya oleh orang tuanya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenapa lengket dengan ibumu? Yang dibunuh tadi mengatakan hadhihi ummi allati qatalatni, ini ibu saya yang sudah membunuh saya ya Allah. Terus dia ngomong seperti itu di padang mahsyar. Dan kita juga yang membunuh karakter anak, Pak. Karakter anak ada poh karakter ya, Pak. Tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Sehingga Pak, kita arahkan dia sehingga dia menjadi bukan anak yang saleh, Pak. Maka anak ini akan berdebat juga, akan minta pertanggungjawaban juga kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga kalau di dalam hadis Riyadhus Shalihin, anak ini sebagai awalik nanti, ketika seorang berjalan di titik sirat. Awalik itu apa? Yang menarik kedua orang tuanya masuk ke neraka nanti, Pak. Jadi maka Rasulullah mengatakan saya cuma bisa berdoa saja. Maka Rasulullah berdoa di ujung titik sirat dengan kalimat apa? Allahumma sallim, Allahumma sallim. Anehnya, entah kenapa dua kali diulang. Biasanya Rasulullah senang dengan ganjil-ganjil. Tetapi doa Rasulullah saya pun tidak tahu dan tidak ada dalam penjelasan hadis Riyadhus Shalihin itu. Kenapa Rasulullah mengulang dua kali? Kenapa tidak tiga kali saja? Atau tidak sekali saja yang ganjil? Maka Rasulullah mengatakan Allahumma sallim, ya Allah selamatkan dia sampai ke pintu surga. Tetapi Rasulullah mengatakan saya tidak menjamin. Kenapa tidak menjamin? Karena di samping kiri dan kanan itu ada awalik yang menarik dia. Apakah anak kandungnya yang dulu tidak kita ajarkan agama dan lain sebagainya? Ditarik, Pak. Maka Rasulullah mengatakan ada yang tidak sanggup lagi sehingga dia masuk bersama anak-anaknya, keluarganya. Ada yang sanggup sehingga sampai ke depan pintu surga dia sudah lelah sekali, kata Rasulullah SAW. Walaupun dia juga nanti masuk ke dalam surga. Ada yang berjalan di titik sirat itu dengan sangat cepat sekali, kata Rasulullah SAW. Kalbarti, itu seperti petir, kata Rasulullah. Dan sahabat bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, petir, bagaimana petir? Coba lihat. Suaranya di sini tapi sudah sampai ke sana. Ya, begitulah sebagian orang yang berjalan di titik sirat. Dan Rasulullah cuma bisa berdoa dengan doa apa? Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, dua kali. Coba perhatikan nanti hadis itu.